Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas secara nahwiyah dan sorfiyah untuk ayat-ayat atau surat Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ayat yang terdapat dalam surat An-Najm, surat ke-53, tepatnya ayat yang ke-32. Ayatnya berbunyi, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Akan tetapi sebelum kita bahas ayat ini secara nahwiyah dan sorfiyah, sebelumnya marilah kita simak dulu video berikut ini yang berkaitan dengan ayat yang akan kita bahas. Video ini kita ambil dari salah satu channel kami, yakni Saum Tafakur. Selamat menyimak. Manakala kita berbuat baik, manakala kita berbuat amal soleh, manakala kita melakukan aktivitas ketakwaan, maka ada 3 prinsip yang menjadi pijakan sikap mental kita terhadapnya. Pertama, kita mesti bersyukur kepada Allah, karena dialah yang telah menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan, memberi kita kemudahan untuk menjalankan aktivitas ketakwaan, memberi kita fasilitas agar kita bisa melakukan amal kesalehan. Yang kedua, meskipun kita berbuat baik, kesalehan ataupun ketakwaan, tetapi kita tidak boleh merasa diri sudah jadi orang baik, tidak boleh merasa diri sudah jadi orang bertakwa, tidak boleh merasa diri sudah jadi orang yang beramal soleh atau suci. Karena sungguh dulu iblis adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah, banyak berbuat baik, banyak beribadah hingga ribuan tahun. Tetapi karena dia merasa dirinya lebih baik ketimbang makhluk yang baru diciptakan, Adam alaihissalam, maka ia terlempar dari surga dan terjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik tapi merasa diri baik itu buruk. Lebih baik tidak berbuat baik tapi merasa diri hina, ketimbang berbuat baik tapi merasa diri mulia. Yang ketiga, kalau kita melihat orang lain tidak berbuat kebaikan seperti yang kita lakukan, maka kita tidak boleh memandang orang lain itu buruk. Karena boleh jadi kita berbuat baik dan dia tidak melakukannya, mungkin dia melakukan kebaikan yang tidak kita lakukan. Sebaliknya, sekalipun dia berbuat keburukan yang tidak kita lakukan, boleh jadi kita pun berbuat buruk yang dia tidak lakukan. Baik, kita mulai bahasan kita. Lihat ke papan tulis. Fala tuzakku anfusakum. Fa ini huruf apa? Fa ini adalah harful jawab. Disebut harful jawab karena kalimat fala tuzakku anfusakum ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Dan huruf fa yang ada dalam ayat la tuzakku anfusakum merupakan ciri bahwa kalimat ini adalah jawaban dari kalimat yang sebelumnya. Terus berikutnya la tuzakku. La tuzakku. Ini fi'il atau isim. Kalau kita melihat ciri-cirinya, ada huruf la, terus sesudahnya ada ta, maka ini diduga kuat ini adalah fi'il. Tepatnya adalah fi'il nahi. Fi'il nahi, bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari, maka kalimat la tuzakku setelah ku-nya ada na, fala tuzakkuna. Tetapi na-nya dibuang berarti hadfun nun, nun-nya dibuang. Sehingga kalau ada fi'il yang diawali oleh la, terus sesudahnya ada huruf ta, maka itu ciri fi'il nahi. Apalagi belakangnya ada ciri hadfun nun, itu jelas merupakan ciri fi'il nahi. Karena ini i'rabnya adalah madzum. Madzum tandanya dengan hadfun nun, membuang huruf nun. La tuzakku.
Terus kalau dia fi'il nahi, fi'il nahi ya. Kalau dia fi'il nahi, lantas apa fi'il madinya? Fi'il madinya adalah zakka. Itu zakku, kafnya ada tasdid. Kalau kafnya ada tasdid, berarti ini bentuk fi'il mazid. Fi'il mazid yakni fi'il yang terkenai imbuhan atau tambahan. Apa tambahannya? Kita kembalikan ke fi'il madi dulu. La tuzakku, kalau dikembalikan ke fi'il madi adalah dari kata zakka. Mudhari'nya yuzakki. Zakka yuzakki, amarnya adalah zakki, nahinya la tuzakki. Zakki la tuzakki. Nah, ini penahnya la tuzakki. Terus kalau la tuzakki kan domirnya anta. Ketika ditasrif menjadi domir antuma la tuzakkiya, dan ketika ditasrif ke domir antum menjadi la tuzakku. Zakki la tuzakki, la tuzakki la tuzakkiya, la tuzakku. La tuzakki ini la tuzakku. Berarti kata la tuzakku dalam ayat ini domirnya adalah antum. Sigotnya fi'il nahi, domirnya antum. Nah, kata zakka ini adalah mazid dengan tambahan tasdid pada huruf kaf. Dan kaf ini adalah ain fi'il, huruf kedua dari sebuah fi'il. Nah, karena dia sebagai fi'il mazid, berarti dia berasal dari fi'il mujarrad. Apa bentuk mujarrad dari kata zakka? Bentuk mujarradnya adalah dari kata ini. Zakka. Zai, kaf, alif. Zai, kaf, alif. Kalau kita menamakan, kalau ada fi'il yang huruf lampilnya, huruf terakhirnya berupa huruf ilat, baik alif, wawu, atau ya, maka itu kita kelompokkan menjadi rumpun keempat. Dan ketika ada fi'il rumpun keempat, yakni lampilnya terbuat dari huruf ilat, apapun huruf ilatnya baik alif maupun ya, ketika dimazidkan, maka alif atau ya itu diubah menjadi alif maksurah. Tulisannya seperti huruf ya, tetapi fungsinya memanjangkan fathah sebelumnya. Nah, ini di sini ketika mazid terlihat huruf ya atau alif yang bengkok. Tetapi kalau dikembalikan ke mujarrad, sesungguhnya zakka ini asalnya dari kata zakka, setelah kafnya adalah huruf alif. Lampilnya terbuat dari huruf alif. Zaka mudhari'nya yazku, masdarnya zakatan. Zaka yazku dimazidkan dengan tambahan tasdid pada fi'il, jadi zakka yuzakki. Zakki la tuzakki. La tuzakki lalu diubah menjadi antuma la tuzakkiya, diubah menjadi antum la tuzakku. Seperti itu. Nah, fi'il nahi sebagaimana fi'il amar itu kalau ada fi'il nahi dan fi'il amar, maka fa'ilnya sudah terkandung, sudah terdapat dalam kata itu. Karena fi'il amar itu adalah perintah, fi'il nahi adalah larangan, dan perintah atau larangan berarti kata itu ditujukan kepada orang yang ada di depan kita, di depan orang yang berbicara. Maka pelaku dari perintah itu adalah orang yang kita ajak bicara. Sehingga pelaku atau fa'il dari kata la tuzakku adalah domir yang ada dalam kata la tuzakku. Apa domirnya? Antum. Jadi fi'il nahi sudah ada fi'ilnya dan sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah antum. Oke. Kita lanjutkan. Anfusakum. Pertama lihat dari segi nahwu dulu. Anfusa kenapa fathah? Anfusa kenapa fathah? Ini adalah maf'ul bih dari kata la tuzakku. Dia mansub karena kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Alamat nasabnya wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun.
fathah yang jelas. Nah, anfusa kenapa tidak ditanwinkan padahal dia tidak ada alif lam? Karena dia dimudofkan kepada domir kum. Kum adalah isim domir, dan kita pernah sampaikan pada bahasan sebelumnya dalam ayat yang lain, surat yang lain juga, bahwa kalau ada domir muttasil nempel setelah isim, maka domir muttasil itu kedudukannya adalah mudhofun ilaihi. Sehingga karena kum adalah mudhof ilaih, maka anfusanya adalah mudhof. Mudhof itu pasangannya mudhof ilaih selalu. Di mana ada mudhof, di situ ada mudhof ilaih. Kalau ada mudhof ilaih, berarti sebelumnya ada mudhof. Nah, terus anfusa dari segi kata ini jamak atau mufrad? Nah, ketahuilah anfusa ini bentuk jamak dari kata nafsun. Nah, nafsun itu jamaknya kita lihat pertama bisa anfusun, wazannya wazan af'ulun. Nafsun jamaknya bisa anfusun, wazannya wazan af'ulun. Atau ada juga jamak, bentuk jamak dari kata nafsun itu bisa juga nufusun. Nufusun. Nah, tetapi perlu diketahui, sekedar pengembangan dalam bahasan kita secara makna, nafsun itu jamaknya bisa anfusun, bisa nufusun. Tetapi kalau nafsun jamaknya anfusun, itu anfusun seringkali dimaknai sebagai diri. Kalau ada kalimat misalkan wa fi anfusikum afala tubsirun, itu anfus di situ artinya adalah diri. Dan tentang diri-diri kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikannya? Itu tentang diri. Artinya anfus itu artinya adalah nafsun sebagai diri. Tapi kalau nufus jamak dari nafsun juga, mufradnya sama nafsun tapi jamaknya nufusun, wazannya wazan fu'ulun, maka biasanya kalau nufusun meskipun sama-sama dari kata nafsun, artinya dipakai dengan makna jiwa. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan. Jadi kalau nufus itu biasanya diterjemahkan, dimaknai sebagai jiwa atau jiwa-jiwa. Kalau anfus meskipun dari kata-kata yang sama, maknanya adalah diri. Tapi nanti kita bisa temukan lagi ada bentuk jamak yang lain, namanya anfasun. Wazannya af'alun. Tapi kalau anfasun, sejauh yang saya tahu, ini anfasun bukan jamak dari nafsun. Tapi anfasun adalah jamak dari nafasun. Fa-nya fathah. Nafasun. Bukan nafsun. Kalau nafasun artinya beda sama nafsun. Kalau nafasun artinya adalah nafas yang keluar dari rongga dada kita hembuskan lewat mulut atau lewat hidung. Itu nafas. Bahasa Arabnya adalah nafasun. Perhatikan huruf fa-nya berharokat fathah. Sedangkan kalau nafsun, fa-nya harokat sukun. Kalau nafsun, fa-nya sukun, jamaknya anfusun dan nufusun, artinya diri atau jiwa. Tapi kalau nafasun, jamaknya adalah anfasun, wazan af'alun, artinya adalah nafas. Nafas yang keluar dari rongga dada kita melalui hidung atau mulut kita. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian anggap suci diri-diri kalian. Janganlah kalian anggap kalian semua suci. Fala tuzakku anfusakum. Kenapa kita dilarang oleh Allah untuk merasa diri suci, memandang diri suci? Nah, ini ada alasan berikutnya. Ada alasan, kita lihat pada ayat berikutnya. Huwa a'lamu biman ittaqa, atau dibaca wasal biman ittaqa. Kalimat fala tuzakku anfusakum secara kalimat ini sudah sempurna. Sudah jumlah mufidah. Fala tuzakku anfusakum fil nahi, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, dan sudah ada maf'ul bih. La tuzakku itu fi'il muta'addi yang butuh maf'ul bih.
dan maf'ul bihi-nya sudah ada, yakni anfusakum. Sehingga kalimat berikutnya ini adalah kalimat baru lagi. Meskipun ini adalah kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya, fala tuzakku anfusakum, tapi dari segi kalimat per kalimat, huwa a'lamu ini sampai selesai merupakan kalimat baru. Dan ini tandanya adalah huwa. Huwa itu apa? Huwa itu pernah kita sampaikan, huwa itu adalah domirun munfasilun. Dan kalau ada domir munfasil dimanapun posisinya, di awal, di tengah, maka domir munfasil itu kedudukannya selalu sebagai mubtada. Karena domir munfasil huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum itu adalah domairul raf'i al-munfasilah. Domir rafa yang penulisannya terpisah. Di sini kita lihat huwa ini dalam kalimat panjang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Huwa itu kalimatnya ada di, kata itu ada di tengah kalimat. Tapi sesungguhnya ia merupakan mubtada. Yang namanya mubtada berarti dia kalimat baru lagi, merupakan subjek dari kalimat sejak kata huwa ini sampai selesai. Nah, sehingga huwa sendiri adalah merupakan mubtada. Mubtada. Domir munfasil mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Setiap ada domir munfasil, huwa huma hum dan teman-temannya itu, ana, anta, huwa dan seterusnya, maka dia selalu kedudukannya sebagai mubtada. Karena dia adalah domir rafa min domair raf'i. Nah, sudah ada rafa, sudah ada mubtada tuh. Maka setelah kita menemukan mubtada, yang kita cari berikutnya adalah khobar. Mana khobarnya? Ini a'lamu. Nggak usah jauh-jauh. Khobar itu cari yang dekat. Ketika memang yang dekat itu pantas menjadi khobar. Kecuali jika setelah ditemui, setelah dicari, setelah kata mubtada itu tidak pantas menjadi khobar, maka khobarnya bisa dicari ke kata-kata berikutnya. Tapi setelah kata huwa ini, a'lamu adalah cocok untuk menjadi khobar bagi huwa. Kenapa cocok? Lihat, a'lamu ini belakangnya domah, berarti rofa. Dan khobar mubtada itu adalah rofa. Dan sini cirinya adalah domah. Alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Jadi secara nahwiyah, a'lamu adalah khobar dari huwa. Tetapi bentuknya apa? A'lamu ini isim, jenis katanya apa? Isim atau fi'il? Kalau kita nggak cermat, ini bisa saja orang mengira bahwa a'lam ini adalah fi'il mudhari, domir ana. Kayak misalnya amila ya'malu, amila bekerja, ya'malu sedang bekerja, amila telah bekerja, ya'malu sedang bekerja. Nah, diganti domirnya ana jadi ana a'malu, aku sedang bekerja. Ini pun alima ya'lamu, alima telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui. Diganti domirnya ana a'lamu, aku sedang mengetahui. Nah, kalau orang nggak cermat, ini bisa saja dianggap sebagai fi'il mudhari domirnya ana. Tetapi kita tegaskan, kalau ini dianggap sebagai fi'il mudhari domirnya ana, maka tidak cocok, tidak nyambung dengan kata huwa. Kenapa tidak nyambung? Huwa sama ana kan beda domir. Huwa artinya dia, ana artinya saya. Masa dia, saya mengetahui, gak cocok. Nah, artinya kalau gitu maka a'lamu ini bukan fi'il dan juga bukan fi'il mudhari. Lalu kalau bukan fi'il mudhari apa? Isim. Isimnya isim apa? Isimnya isim tafdhil. Nah, ismut tafdhil. Apa itu isim tafdhil? Ismut tafdhil adalah isim yang menyatakan
makna perbandingan yang bisa dimaknakan dengan lebih atau paling atau ter. Tetapi kalau isim tafdil itu tidak menggunakan alif lam, misalnya al-a'lamu, atau tidak diidofatkan, maka isim tafdil yang tidak diidofatkan dan tidak diawali alif lam, maka maknanya adalah lebih, bukan paling, bukan ter. Isim tafdil yang maknanya paling atau ter, paling besar, paling kecil, terbesar, terkecil, itu syaratnya isim tafdil itu dua. Bisa diawali oleh alif lam, misalkan kalau kata a'lamu jadi al-a'lamu, akbaru jadi al-akbaru, atau diidofatkan kepada kata berikutnya, misalnya a'lamun nasi, a'lamul muhandisina, dan seterusnya. Artinya kalau tidak diawali oleh alif lam atau tidak dijadikan mudhof alias diidofatkan kepada kata berikutnya, maka isim tafdil itu maknanya adalah lebih. A'lamu isim tafdil dari kata alim. Alim artinya mengetahui atau orang yang mengetahui. Diubah menjadi isim tafdil dengan dengan wazan af'alu, maka jadi a'lamu. Alimun a'lamu. A'lamu artinya lebih mengetahui. A'lamu lebih mengetahui. Kalau kabirun isim tafdilnya gimana? Kabirun gunakan aja wazan af'alu. Kabirun jadi akbar. Sogirun, asgoru, kamilun, akmalu, jamilun, ajmalu, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, a'lamu ini kedudukan dalam kalimat merupakan khobar dari huwa, mubtada'nya huwa, a'lamu adalah khobarnya. Tapi dari sigot kata ini masuknya adalah sigot ismut tafdil, isim tafdil, isim yang bermakna lebih atau paling atau ter. Namun isim tafdil dalam konteks ini karena tidak diawali oleh alif lam dan tidak diidofatkan, maka isim tafdil ini maknanya adalah lebih. Huwa, Allah maksudnya, a'lamu, lebih mengetahui, gitu artinya. Huwa a'lamu, dia lebih mengetahui apa? Nah, bi man, bi huruf jar. Berarti kalau ada huruf jar, sesudahnya adalah majrur. Bi ini harful jarri ya, jarun. Nah, man itu majrur. Ya. Biman, bi harf jar, man majrur. Tetapi majrurnya man itu mabniun. Ini ismun mabniun alas sukun. Nunnya mati. Fi mahalli jarri majrur. Dalam posisi jar, dalam hal jar, dia adalah majrur karena diawali oleh huruf jar bi. Nah, saya ingin sampaikan satu hal. Ini kata a'lamu dari kata alima ya. Alima ya'lamu. Kalau kita membuat kalimat menggunakan kata alima ya'lamu, maka sesudahnya itu harus diikuti dengan huruf jar bi. Contohnya gini. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka bahasa Arabnya adalah Allahu alimun bima ta'maluna. Setelah alimun harus diikuti oleh huruf bi. Atau contohnya lain, saya pakai bil madi ya, alim tu, saya mengetahui kamu, ana alim tu bika. Atau contohnya lain lagi, Muhammad mengetahui bukunya, alima Muhammadun bi kitabihi, dan seterusnya. Jadi setelah kata alima, ya'lamu, alimun, i'lam, la ta'lam, dan mustaqotnya, derivasinya, maka mesti diikuti oleh huruf jar bi. Dan dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata tertentu
ketika disambungkan dengan kata berikutnya, maka penyambungnya mesti diikuti oleh salah satu dari huruf jar yang berbagai macam. Dan kalau huruf jarnya beda, itu bisa mengubah makna kata itu dari aslinya. Contoh, rohiba kalau diikuti dengan an artinya membenci. Tapi kalau rohiba diikuti oleh fi artinya mencintai. Fi dan an dua-duanya huruf jar. Nah, tapi kita tidak akan bahas panjang lebar tentang ini. Mudah-mudahan kita insya Allah pada waktu yang lain bisa bahas secara sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan dan menambah wawasan tentang kata-kata dalam bahasa Arab yang mesti diikuti oleh huruf-huruf jar tertentu yang maknanya bisa berbeda atau bisa maknanya menguatkan atau makna-makna yang lainnya. Bi harf jar man majrur. Terus dalam ilmu tajwid bacanya diwasol, karena setelah nun mati ini, huruf mati, setelahnya ada alif wasol, dan setelah alif wasol ada ta bertasydid. Sedangkan alif wasol kan nggak usah dibaca kalau dibacanya langsung, sehingga asalnya adalah bacanya biman ittaqo, lalu i-nya dibuang harokatnya, maka huruf nunnya yang asalnya sukun diwasolkan menjadi kasroh bacaannya. Jadi biman ittaqo menjadi bimanit taqo. Kalau kita baca Al-Quran bacanya menjadi bimanit taqo kalau dibaca wasol ya. Kalau dipisah-pisah, dipenggal-penggal bacanya asalnya adalah biman ittaqo. Dia Allah lebih mengetahui orang yang bertakwa. Nah, ittaqo arti yang umum kita terjemahkan bertakwa. Tapi kita coba kaji secara ilmu shorof ya. Ittaqo dari sisi kata ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mazid. Saya hapus dulu ya. Ittaqo ini asalnya dari kata wako. Wako. Terus dari kata wako dimazidkan atau diberi tambahan huruf alif dan ta. Silakan lihat prosesnya. Jadi iwtaqo. Iwtaqo. Asal katanya wako, terus ditambah huruf ziyadah alif sebelum papilnya kan huruf, dan tak setelah papil, maka dari kata wako menjadi iwtaqo. Terus ada rumus, kalau ada huruf wawu mati bertemu dengan ta, maka huruf wawunya dilebur ke huruf ta atau diubah menjadi huruf ta, maka iwtaqo menjadi, lihat ke sini, menjadi ittaqo. Asalnya iwtaqo, terus wawunya karena bertemu dengan huruf ta, wawu matinya ini, maka diubah menjadi huruf ta, jadi ittaqo. Terus kita lihat ada ta sama nih, ada dua huruf ta berdampingan, bersebelahan. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada huruf yang sama bersebelahan, maka huruf yang dua yang sama itu digabungkan jadi satu. Dan kompensasinya sebagai penanda, maka dipakailah tasydid. Jadi kata ittaqo asalnya adalah ittaqo, tanya double, dan ittaqo asalnya dari kata iwtaqo. Iwtaqo mujarrodnya adalah dari kata wako. Wako artinya memelihara. Wako yaqi wiqayatan. Kayak ada lagi kalimat kalau misalkan dari kata wako sendiri ada di ayat yang lain. Anfusakum, peliharalah diri-diri kalian atau jagalah diri-diri kalian. Nah, kalau ada ayat kalimatnya bunyi ittaqu an-nisa, itu artinya peliharalah atau jagalah. Jagalah, bukan takutlah ya. Jadi makna ittaq itu bisa banyak dan lihat konteksnya. Nah, jadi kembali ke sini, huwa adalah mubtada, a'lamu adalah khabar, wa dhamir munfasil, a'lamu adalah khabar,
Sigotnya adalah isim tafdil dari kata alim. Terus bi harap jar man majrur, ittaqo adalah fi'il madhi, mazid dari kata asalnya adalah waqo, ditambahkan dimazidkan dengan alif sebelum fa'il dan tak setelah fa'il menjadi ittaqo, lalu ittaqo dan jadi akhirnya ittaqo. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Janganlah kalian anggap diri kalian suci, Dia Allah lebih mengetahui siapakah yang bertakwa di antara kita, di antara kalian semua. Sehingga apapun, meskipun kita telah berbuat baik, kita tidak boleh merasa diri suci. Karena iblis pun telah berbuat baik, beribadah kepada Allah ribuan tahun. Tetapi gara-gara dia merasa dirinya ujub, lebih baik dari Adam yang baru Allah ciptakan. Iblis sudah beribadah ribuan tahun, dan Adam baru saja diciptakan, belum melakukan kebaikan. Tetapi iblis yang sudah ribuan tahun beribadah itu, berbuat baik itu, dilarang untuk merasa diri lebih baik. Bahkan dari makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah SWT. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Tidak dijamin bahwa orang yang lebih dulu ibadahnya panjang, ibadahnya lama, dan banyak amalannya, tidak dijamin bahwa dia lebih bertakwa ketimbang orang yang baru seperti iblis dengan Adam. Mudah-mudahan bahasan kali ini khususnya dari sisi nahwiyah dan sorfiyah bermanfaat buat kita semuanya, dan juga kandungan makna di ayat ini juga memberikan kita pelajaran dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk menjadi panduan kita dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Demikian, semoga bermanfaat.